Pendapat yang ekstrim mengatakan calon nomor 1 dan nomor 3 tidak usah mengajukan permohonan ke MK. Tolak hasil pemilu. Toh kalau ke MK, maka kemudian justru dilegitimasi oleh MK, kemudian orang bilang, lu kan udah ke MK. Ada pendapat kayak gitu. Jadi ada pendapat seperti itu. Kalau ini terus berlanjut, maka konsolidasi kekuasaan terjadi. Sementara matahari yang lain, yang seharusnya sudah pudar, digantikan fajar baru, belum mau mengalah. Jadi terjadilah satu persaingan kompetisi yang makin menguat. Jadi persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Yes, bisa terjadi kayak gitu. 01 dan 03 itu mungkin nggak berkoalisi terus jadi oposisi? Bisa. Berapa persen keyakinan Pak BW itu akan terjadi? Kalau menurut saya itu nanti bisa dilihat sejauh mana proses. Ini masih sama Pak BW nih, Bambang Wijoyanto. Itu lo depannya ada Radennya nggak sih? Nggak ada. Karena kan Gue orang Sudra, gue orang Sudra. Oh enggak. Udahlah Sudra, gue bukan orang-orang. Nggak kayak lo Raden Mas Berarti lo lahir di Bandung dong? Hah? Sudra. Hah? Sudra kan lahirnya di mana aja. Oh iya. Kecuali di istana, itu aja sih. Oke. Mas, ini kan lagi kita ngomong nih baru aja hak angket diajukan. Diperbincangkan ya? Bukan diajukan, dinyatakan pendapat di dalam rapat paripurna, belum diajukan. Nah itu ada PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Nasdem dan P3 belum? Belum. Nah menurut lo tuh bener nggak sih anggapan atau gosip yang terjadi ya bahwa tindakan Nasdem ini hari ini yang belum menyatakan tentang kan kalau kata Mas Sugeng tuh kalau kita baca ya dia menunggu hasil penghitungan suara gitu ya. Nah bener nggak anggapan bahwa apa yang dilakukan Nasdem ini karena memang buntut atau imbas dari pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh waktu itu? Kalau saya memang dalam menyatakan pendapat ini memang nggak diperlukan banyak ini, Bos. Nggak diperlukan banyak fraksi. Dan kalau nanti pendaftaran pernyataan pendapat ini, hak angket ini juga cuma dibutuhin 2 fraksi, jadi nggak begitu penting ada berapa banyak ini. Terus kedua, untuk mengukur pendapat atau sikap sebuah partai, kan yang harus dilihat apa pendapat dari ketua partainya dong, Bos. Nah, itu kan kata akhirnya. Nah itu makanya Nasdem itu kan tadi saya nanya tuh sudah. Iya makanya pendapat ketua ini akhirnya. Terus kedua dalam sebuah pernyataan kan sudah dikemukakan Mas Anies, Cak Imin udah ketemu dan kemudian tidak ada perubahan apapun bahwa tetap mereka koalisi perubahan. Tidak ada perubahan, tetap koalisi perubahan. Tapi kan itu kan perjuangan elektoral ya. Perjuangan elektoralnya kan harusnya udah selesai. Sebenarnya kan yang mesti dilakukan 3 ya, Bos. 1, masih selain menunggu real count, masih ada proses MK. Dan di MK itu nanti yang jadi menarik, apakah tim-tim ini hanya akan bicara PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, atau juga memasukkan proses yang menyebabkan hasil itu menjadi bermasalah. Gitu. Kalau itu yang dilakukan, itu kan jadi menarik tuh, Hin. Maka kemudian panggung MK itu jauh lebih hidup. Karena yang dipersoalkan itu adalah seluruh potensi atau fakta kecurangan, atau kalau dalam istilah yang keren itu fakta fraud yang against dari misalnya sumpah dan janji presiden, pasal-pasal tertentu di dalam konstitusi, pasal 22E ayat 1 yang mensyaratkan pemilu harus jujur dan adil selain luber, kayak gitu. Dan kalau itu diperdebatkan itu menjadi menarik sih sebenarnya. Terus jalur yang kedua kan angket. Jadi angket ini adalah jalur politiknya, yang punya kewenangan itu memang partai-partai melalui fraksi-fraksinya kan. Jalur ketiga jangan salah loh, Bos. Sekarang dengan munculnya berbagai forum-forum di masyarakat dan terus-menerus ada demo-demo walaupun masih kecil-kecil, itu kan satu sikap yang menurut saya ingin menunjukkan konsolidasi rakyat sedang terjadi. Bukan tidak mungkin akan terjadi tribunal people. Nah, itu udah diomongin kemarin tribunal people. Ya, jadi maksud gue sekarang ada 3 kemungkinan itu sedang terjadi. Ini sebetulnya karena paslonnya atau emang karena penyelenggaraannya sih? Maksudnya apa tuh? Ada hal yang tadi misalnya tribunal people segala macam itu gara-gara
Prabowo Gibran yang menang atau memang ada proses yang ingin dipertanyakan oleh? Kalau menurut saya itu ada lagi-lagi ada 3, ada magic tree. Bagian yang pertama, masyarakat yang terlibat dalam proses di dalam pemilu itu merasa ada sesuatu yang janggal, ada kecurangan lah, sebut aja kayak gitu. Dia merasa dong, dia nggak mau kan suaranya dirampok terus-menerus. Satu itu. Terus yang kedua, ini kan merugikan bukan hanya mereka, tapi seluruh kepentingan bangsa. Jadi ada masalah yang sangat besar yang sedang dipertaruhkan. Mungkin lo sampai sedih gini kan, gue tahu. Lo berhari-hari sedih karena ngelihat, ya kok nanti dia yang akan dipajang di itu gedung-gedung publik, itu kan? Okay. Terus yang ketiga, sebenarnya ya partai, bos. Partai-partai, anggota dewan. Lu jangan salah lu, bos. Banyak calon-calon legislatif yang merasa hari ini kok kayak begini prosesnya. Banyak juga partai-partai yang merasa kok kayak begini. Ada yang dianak emaskan, ada dianak tirikan, kayak gitu. Itu kalau misalnya nanti Prabowo yang diumumin oleh KPU sebagai presiden elected tanggal 20 Maret. Apa menurut Mas BW yang terjadi antara 20 Maret sampai 19 Oktober? Atau 20 Oktober pas pelantikannya presiden baru? Ada beberapa kemungkinan. Dalam konteks elektoral ya, pendapat yang ekstrim mengatakan calon nomor 1 dan nomor 3 tidak usah mengajukan permohonan ke MK. Tolak hasil pemilu. Toh kalau ke MK, maka kemudian justru dilegitimasi oleh MK, kemudian orang bilang, lu kan udah ke MK. Ada pendapat kayak gitu. Jadi ada pendapat seperti itu. Ada pendapat ada yang maju ke MK. Nah, ke MK ini kemudian apakah dia mau kejebak dalam MK sebagai mahkamah kalkulator atau mulai mempersoalkan itu ada pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius di situ. Itu dari sisi elektoralnya seperti itu. Terus yang kedua, ini kondisi ekonomi kita dan dunia lagi tidak baik-baik aja loh. Nah, kalau kondisi tidak baik-baik itu makin memburuk, Menteri Keuangan sudah memberi sinyal, jangan sampai kita defisit lagi. Kalau ada pertemuan antara pemburukan ekonomi dan kemudian problem politik itu meningkat terus-menerus, tensinya, itu kalau ketemu tuh bisa terjadi, buset bos, kalau udah fusi kan bisa terjadi ledakan itu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu yang kedua, ada kondisi yang seperti itu. Terus kondisi yang ketiga, ini kan pemerintahan baru, dia mungkin belum bisa mengelola sepenuhnya potensi friksi dan faksi yang ada di antara mereka. Kalau ini terus berlanjut, maka konsolidasi kekuasaan terjadi. Sementara matahari yang lain, yang seharusnya sudah pudar, digantikan fajar baru, belum mau mengalah. Jadi terjadilah satu persaingan kompetisi yang makin menguat. Jadi persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Yes, bisa terjadi kayak gitu, dan juga within the process ada sekelilingnya Pak Prabowo sendiri kan misalnya kan kalau ada Golkar ada ini kan mereka berebut suara gue jauh lebih banyak dong, menteri gue lebih banyak kan dong. Yang itu, kayak gitu. Kalau 1 dan 3 nanti menolak pemilu, terus kemudian Pak Prabowo sebagai presiden bagus menjalankan pemerintahan, akan luluh nggak atau tetap menolak pemilu? Kira-kira dari orangnya sih, kalau menurut saya sih. Kira-kira. Kalau kira-kira yang dari pernyataan Mas Anies dan Cak Imin mengatakan tidak ingin terlibat. Apalagi berkali-kali mereka mengatakan 2 hal. Satu, menjadi oposisi itu sama terhormatnya dengan menjadi loyalis, menjadi bagian dari itu. Itu kita kan uji kan di situ kan. Dan feeling saya mereka tidak akan menjilat lidahnya itu. Lidah dan ludahnya. Karena ludah itu hanya bisa dikeluarkan dari lidah. Iya. Nggak usah dijelasin. Iya. Nggak ada ludah tanpa lidah. Nanti kalau terjadi persaingan antara Prabowo dan Jokowi, 1 dan 3 itu akan memihak ke Prabowo atau ke Jokowi? Bisa tidak memihak kedua-duanya dong, Bos. Terus? Loh, kan kalau dia memihak ke situ terus artinya apa? Kan belum tentu Pak Jokowi menjadi oposisinya Pak Prabowo. Belum tentu kan? Bisa aja cuma mau gerecok-gerecokin atau mau membagi-bagi kekuasaan, udah lo di situ aja, gue di sini aja, kan bisa kayak gitu juga, Bos. 01 dan 03 itu mungkin nggak berkoalisi terus jadi oposisi? Bisa. Berapa persen keyakinan Pak BW itu akan terjadi? Kalau menurut saya itu nanti bisa dilihat sejauh mana proses
hak angket ini bisa berjalan. Jadi perjalanan hak angket ini akan bisa menguji bagaimana chemistry itu bisa terjadi. Oke. Sekarang saya nanya yang out of the box. Yang mungkin belum pernah ditanyakan oleh Without the box atau out of the box? Out of the box. Jadi di luar box. Oh iya. Nggak pakai box lah. Ya. Itu nanti Kiai Ma'ruf setelah ini jadi Kiai Ma'ruf menurut gua bisa ada 3, Bos. kembali ke MUI kah atau apa gitu? Ada 3, Bos. Apa silakan? Kiai Ma'ruf kan kalau dia punya pesantren, dia balik ke pesantrennya dong, Bos. Dia tetap menjadi guru di situ. Terus kedua, Kiai Ma'ruf itu bisa naik levelnya menjadi guru bangsa. Ya. Nah, dengan begitu dia akan menjadi pengayom dari semuanya. Ya, terus ketiga, barangkali dia masih tertarik dengan ormas. Ormasnya kan yang pertama dulu MUI. Dia akan kembali ke MUI. Cuman pertanyaannya kalau beliau kembali ke MUI, apa orang MUI mau menerima lagi? Kan itu persoalannya. Emang bisa nggak mau kan mereka ulama dong harusnya tangan terbuka dong kan silaturahim. Iya kan juga harus dikasih tempat yang terhormat. Ya. Tempatnya emang banyak atau dicari-cariin tempat di MUI kan ini nggak enak juga. Pertanyaan saya lagi. Ini mungkin nggak pernah juga ditanyain. Kenapa wakil-wakil presiden yang putaran kedua itu Pak Budiono dan Pak Ma'ruf Putaran kedua. periode kedua Pak Budiono kan sama SBY, Pak Ma'ruf sama Pak Jokowi. Periode kedua sih. Iya periode kedua benar. Oh, waktu zaman SBY itu JK, adalah SBY, Budiono. ya. Ini ngerti nggak sih nih? Enggak loh, SBY JK tuh yang pertama, SBY Budiono baru yang kedua kan. Katanya Pak BW ini masih emosi nih, jadi Enggak. Gua mau meluruskan hal-hal yang tidak lurus. Nah, menguruskan hal-hal yang kenapa menurut lo Pak Budiono dan Pak Ma'ruf ini nggak masuk partai politik aja? Pertanyaan ini bagus kalau ditanyakan langsung sebenarnya sih ya. Masuk pertanyaan yang harusnya menyangkut soal personal itu lu tanyakan pada orang lain. Makanya kalau lu mau gue nanya gitu ke orang-orang itu, lu undang Budiono ke Ma'ruf ke podcast lu. Kalau gue nebeng jawabnya. Pinter lu namanya. Pakai ilmu ginkang lu namanya. Menggunakan kekuatan teman dan lawan untuk kepentingan dirimu. Wah, keren tuh. Tapi lu kapan kurusnya kalau begitu caranya? Sekarang saya nanya lagi. Itu mungkinkah pada saat Pak Prabowo misalnya menjadi presiden, Gerindra menjadi lebih besar dari PDI Perjuangan? Kalau Pak Prabowo bisa menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam bagian dari otoritasnya, biasanya itu kan terjadi. Coba aja periksa. Di zamannya Pak SBY itu terjadi kayak begitu. Ya, di zamannya Pak Jokowi, begitupun dengan PDI. Walaupun Pak Jokowi dihina-hina terus gitu kan, tapi itu ternyata. Nah sekarang kan kalau di zaman Prabowo seharusnya itu bisa terjadi. Ini soal kemampuan untuk mengelola aja nih, Bos. Jadi gitu ya. Nah Pak. Sekarang gue tanya sama lu dong. Iya boleh. Tebakan lo PSI masuk nggak parliamentary threshold? Saya kan bersama teman-teman yang menyelenggarakan quick count, walaupun ya kita lihat hasilnya quick count teman-teman itu kan nggak lolos PSI. Ya. Apalagi kalau dikonfirmasi dengan exit poll. Exit poll sebenarnya udah menjelaskan kan. Kalau dari exit poll dan quick count kan udah menjelaskan. Sekarang sampai kalau dia sampai lolos, menurut lo ada aneh nggak? Ya emang agak lain gitu. Lo nggak mau bilang aneh? Iya. Lo mau bilang kayak KPU anomali, padahal itu kecurangan. Enggak, gue nggak pernah ngomong gitu. Gue bilang emang nggak jelas aja nih. Kondisinya jadi makin nggak jelas. Saya aduh gitu deh. Tapi ya memang aneh sih dan patut dipertanyakan. Persoalannya adalah hingga saat ini yang marah dengan hitung-hitungan KPU itu secara terbuka itu baru Perindo yang minta pemilu diulang, P3 karena suaranya turun. Dan dia dalam ambang antara masuk dan tidak masuk. Parpol-parpol lain kagak ada yang marah. Itu kan aneh ya. Apa jangan-jangan yang lain pada pengen transaksi lagi. Ya, gue nggak tahu. Kalikan gua. Kalau yang tipis-tipis tepi jurang itu jangan di podcast gua lah. Kasian. Enggak, ini kan analisis. Gua kan ambil dari analisis lo yang waktu diskusi tertutup. Lu suka lupa sih.
Tuh kan, suka lupa kan? Dia sendiri yang bikin analisis. Lupa lupanya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu. Kita ngobrol lagi nanti bersama Pak BW di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.